Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang saya hormati, terima kasih Ustadz Ibrahim yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mengisi kajian rutin ba'da zuhur dan dialog zuhur kita istilahkan. Berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bulan Sya'ban ini. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yang pertama para jemaah sekalian, Rasulullah menyampaikan begini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, lam araka tasum syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya ini tidak pernah melihat engkau berpuasa satu bulan penuh dari sekian bulan yang ada sebagaimana engkau ya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa kok begitu? Rasulullah rajin berpuasa, tetapi kalau sudah bulan Sya'ban ini hampir sebulan penuh Rasulullah berpuasa. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena apa? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan oleh manusia, karena ada dua bulan yang mulia yang mengapit, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan Rasulullah menyampaikan begini, wa huwa syahrun, padahal bulan Sya'ban ini adalah satu bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, bulan di mana amal kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Sya'ban ini amal kita selama satu tahun dilaporkan. Lapor, ini amal hambamu ya Allah. Lapor, ini amal hambamu ya Allah. Dilaporkan semuanya, si fulan. Maka Rasulullah menyampaikan apa? Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya senang, tentu saya berharap di saat amalku dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Makanya para jemaah sekalian, ayo minimlah kita puasa. Kalau bisa puasa penuh, monggo. Dan ini dianjurkan. Ini para jemaah sekalian. Di dalam hadis yang lain, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sama sekali. Saya tidak pernah melihat. Mesti ada yang dikosongkan, kecuali di bulan Sya'ban. Illa di bulan Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu syaman fi Sya'ban. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya mendorong kepada kita untuk mengisi bulan puasa itu dengan ibadah, bulan Sya'ban itu dengan ibadah puasa.
Ini saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita perhatikan juga, ternyata bulan Sya'ban itu memang bulan yang disenangi oleh Rasulullah. Disenangi oleh Rasulullah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sedemikian banyak. Ada lagi hal yang ingin saya sampaikan, di bulan Sya'ban ini ya bulan untuk membantu fakir miskin. Biasanya kita menganggap kita lempar saja zakatnya atau sedekahnya pada bulan Ramadan berharap dilipat gandakan amal. Saran saya kalau mengikuti apa yang dikutip beberapa kitab yang saya baca, yakni bulan Sya'ban justru perbanyak sedekah. Agar apa? Agar umat Islam di bulan Ramadan sudah punya persiapan rezeki agar tenang bisa beribadah. Ini para jemaah sekalian. Nomor selanjutnya, di bulan Sya'ban ini diturunkan ayat perintah bersolawat. Makanya kalau saya mengatakan di bulan Rajab perbanyak kita membaca istighfar, kalau di bulan solawat perbanyak kita membaca solawat. Kenapa? Karena ayat perintah bersolawat itu diturunkan pada saat bulan Sya'ban, yakni innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat perintah bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada baca salawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mencontohkan baca salawat, malaikat mencontohkan baca salawat, baru kemudian Allah menganjurkan kepada umat Islam, kaum orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat dan bacalah salam sebaik-baiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya mau minum dulu. Ini para jemaah sekalian. Jadi istilah saya, di saat bulan Rajab kita itu bertahalli, di bulan Sya'ban itu kita bertahalli, baru dalam bulan Ramadan kita bertajalli. Nah, ini istilah-istilah ini adalah istilah thariqat ya. Bertahalli artinya kita membersihkan diri, bertahalli artinya kita berhias, bertajalli artinya kita nampak bertemu langsung dengan bulan Ramadan dengan nikmat, karena kita sudah melalui proses ini. Ini para jemaah sekalian, saya secara khusus terus terang saja bersyukur kepada Allah ya, karena bangsa kita ini telah melalui proses pemilu ya kemarin. Itu terus terang saja proses konstitusi yang harus dihadapi, yang dilewati oleh bangsa ini. Saya sudah menyampaikan, ya Allah, semoga nanti di bulan Ramadan gak usah mikir-mikir pilpres lagi, biar umat Islam fokus dengan ibadah. Itu doa-doa saya begitu saja. Terserah siapa yang menang, gak ada urusan dengan saya. Tetapi saya berharap sekiranya di bulan Ramadan kita fokus ibadah, fokus baca Quran, fokus berpuasa, fokus qiyamul lail, fokus tarawih. Aduh, adem. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, dengan proses kemarin kita fokus lagi dengan ibadah, dan bangsa Indonesia fokus untuk membangun
memberi rasa aman, memberi rasa sejahtera kepada rakyat Indonesia. Ini para jemaah sekalian, kalau saya terus terang saja berbahagia di Indonesia ini untuk apa istilahnya menunjuk seorang pemimpin itu lewat proses pemilihan. Itu sudah luar biasa bagus ya. Kalau dikatakan proses demokrasi pemilu terbesar sedunia di Indonesia ini benar itu. Dan aman gitu Pak. Tentram gitu. Saya lihat Gus Baha itu pernah cerita begitu. Di Indonesia itu harus berbahagia, pertikaian, perbedaan pendapat hanya diselesaikan ya dengan musyawarah, dengan coblos gitu. Kalau di negara lain Pak, tidak seindah ini, tidak. Untuk mendapatkan pemimpin lewat perang gitu ya, lewat adu senjata. Bahkan kalau di negara lain nggak ada cerita untuk jadi pemimpin, ya rakyat nggak bisa itu kecuali keluarga raja atau keluarga bangsawan. Kalau di Indonesia alhamdulillah. Makanya ini harus kita rawat dan kita harus jaga dan harus kita syukuri. Ini kaitannya yakni dengan bulan apa namanya? Bulan Sya'ban yang akan kita hadapi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Dan kami persilakan kepada para jemaah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya tutup.